Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, keluarga kami tercinta sekalian dengan channel terkenal, channel terhebat, channel terasyik, yaitu Aku TV. Baik teman-teman sekalian, senang sekali kami melayani Anda dengan segala informasi yang kami bikin, yang kami upload, yang kami tulis dan pantauan kami dari udara tentunya untuk sobat sekalian. Teman-teman sekalian, kami kabarkan tentang detik.com, pantauan udara kami, penjelasan pihak Gubernur Papua soal aliran dana Rp 560 miliar ke kasino. Jadi ini berita yang lagi heboh. Teman-teman sekalian boleh lihat di sini, lihat tampilannya boleh. Boleh. Inilah Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, ya, yang diduga sekali lagi yang diduga, ya, KPK juga masih menduga ini, belum mendapatkan alat bukti yang meyakinkan karena ternyata belum mau memberikan press conference atau press release, ya, sampai saat ini juga masih hati-hati dalam menetapkan status tersangka kepada Bapak Lukas NMB. Tidak dipublikasikan secara biasanya seperti tersangka-tersangka yang lainnya. Hari ini dari beberapa sumber disebutkan bahwa kemungkinan untuk meredakan potensi konflik atau potensi marahnya rakyat Papua kepada pemerintah pusat, khususnya karena Bapak Lukas NMB ini merupakan salah satu tokoh masyarakat Papua yang banyak pengikutnya, ya. Yang mudah-mudahan semua ini bisa ditangani KPK dengan lancar, artinya tidak ada sesuatu yang disembunyikan, ya. Kita tidak tahu apa motifnya KPK menjebloskan Bapak Lukas ini ke dalam tahanan. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana ketika Bapak Budi Sarwono dijebloskan ke dalam tahanan, ya, hingga saat ini juga belum bergeser pengadilannya, tidak dipublikasikan, ya, sehingga masyarakat Banjarnegara juga bertanya-tanya kenapa kok KPK seperti itu penanganannya kepada orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemerintah atau yang terlalu vokal terhadap pemerintah. Baik, teman sekalian, ini kita sampaikan justru ini dari Medan. Ini tulisannya adalah, ya, dari Medan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi setoran tunai kasino judi menyangkut Gubernur Papua Lukas NMB. Transaksi itu berjumlah 560 miliar rupiah. Selagi ini baru informasi, ya, dari PPATK, ada transaksi senilai lumayan besar 560 miliar bagi seorang pribadi dimasukkan ke dalam setoran tunai kasino, ya. Ini sekali lagi hanya laporan, bukan sebagai sebuah fakta atau tuduhan yang serius, karena siapapun bisa tentunya membuat perkara ini seolah-olah ini adalah rekeningnya Pak Lukas NMB, ya. Karena siapapun bisa, misalnya saya nih, saya setor, tolong bukan rekening atas nama ini, ya kan gitu. Sementara hari ini untuk data-data pribadi itu gampang dibocorkan, ya, gampang dibocorkan. 1,3 miliar data saja sama hacker ini dijual belikan. Dan kan pelindungan negara sekali lagi terhadap data pribadi ini juga belum bagus, ya, belum terlindungi. Jadi ya
untuk seperti ini kita harus hati-hati dalam supaya tidak jatuh kepada fitnah. Baik, ini data sekali lagi, ini maaf, ini hanya sebagai sebuah laporan ya, sebagai laporan dari PPATK bahwa ada menemukan transaksi setoran tunai kasino judi menyangkut Gubernur Papua Lukas Inimbe, transaksinya berjumlah 560 miliar. Nah, ini. Terkait hal itu, maka pengacara dari Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku heran soal duit 560 miliar ke rekening kasino yang disorot. Dia mengatakan Lukas NMB adalah orang kaya. Dia kan orang kaya katanya. Dia punya sumber daya alam, dia punya emas. Kamu mau curiga? Kata Aloysius Renwarin dilansir dari Detik News Senin 19 September 2022. Ini gambling menurut saya ini ya, ini gambling. Yang pembelaan justru yang dibuat oleh pengacaranya ini seakan-akan membenarkan bahwa Lukas NMB ini memang punya rekening di kasino di luar negeri ini. Seumpama dia mau membela Lukas, tentunya bukan seperti ini caranya. Ya, caranya adalah tentunya adalah tolong dibuktikan bahwa itu yang menyetor itu betul-betul Lukas. Kalau orang lain bagaimana? Kan begitu mestinya. Kalau ini hanya sebagai sebuah framing terhadap Pak Lukas, harusnya bisa dibuktikan seperti itu mestinya gitu. Jadi itu dulu yang harus jadi bukan seperti itu, seolah-olah Pak Lukas ini adalah seorang penjudi besar kan begitu. Jadi bahaya juga. Ini baru sekedar usulan buat Pak pengacaranya Pak Lukas ini, tolong dalam membuat statement, dalam membuat ini jangan malah merusak citra klien. Ya. Kemudian Aloysius menyebut Lukas NMB memiliki harta yang berasal dari pendapatan selama 20 tahun menjadi pejabat di Papua. Dia mengatakan Lukas NMB menjabat di daerah dengan sumber daya emas paling banyak. Dia sudah 20 tahun menjabat di negerinya yang sumber emas paling banyak di kabupatennya. Di tempat kelahirannya, di negerinya. Jadi mau apa lagi buat cari-cari kesalahan orang? Tutur Aloysius. Tadi pembelaan Aloysius ini seolah-olah Pak Lukas ini sedang dicari-cari kesalahannya. Tentunya dengan asas praduga tak bersalah ini memang sangat dimungkinkan. Ini memang terjadi seperti itu karena indikasi itu tinggal Pak Lukas bisa nggak menjelaskan harta itu dari mana kan begitu ya. Tinggal di situ. Segera lakukan pra-peradilan menurut kami. Segera lakukan pra-peradilan atas pentersangkaan atas perbuatan KPK yang mentersangkakan Pak Lukas NMB. Secepatnya ini kalau sudah ada bukti penetapan tersangka ya cepat ya langsung lakukan itu kalau memang mau melakukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan. Ya. Tanya itu Aloysius heran soal jumlah sangkaan suap yang semula 1 miliar kini meningkat. Dia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas NMB. Dia heran atas proses penyidikan yang dilakukan KPK. Nah ini KPK ini kadang-kadang kurang cermat juga ini, kayak amatir banget itu. Karena pesanan harus ditangkap misalnya, dia melakukan penyidikan yang kurang profesional. Sehingga seorang penasihat tentunya tahu ini kok gimana nih prosesnya kan gitu. Jadi tolong teman-teman yang di KPK bekerjalah secara profesional, jangan karena ditekan, karena ditarget harus selesai, ini harus kena, ini harus si A, ini harus dicokok dan sebagainya. Nggak, jangan seperti itulah. Dan negeri-negeri bukan negeri punya nenek moyang lu, jadi kerja yang bener lah ya. Kan dipanggil kemarin kata Pak pengacaranya Pak Lukas ini, Pak Aloysius. Kan dipanggil kemarin 1 miliar ya toh mau diperiksa kan 1 miliar katanya gratifikasi.
Itu kan uang pribadi Pak Gubernur yang dikirim ke rekeningnya. Kok sekarang langsung dikembangkan? Memangnya penyidikan kayak gimana? Jadi jangan bilang ada miliar-miliar lain jelasnya. Nah, ini kemungkinan KPK hanya menggunakan 1 miliar itu sebagai pintu masuk untuk alasan bisa mengambil Pak Lukas NMB. Baru nanti dicari-cari atau dikorek-korek ketika sudah ada di KPK. Jadi katakanlah dugaan awal karena ada 1 miliar masuk ke rekeningnya. Jadi hati-hati buat para gubernur dan para bupati yang membuat rekening atas nama pribadi. Ini gampang sekali dilacak oleh PPATK. Nggak ada transaksi aman di negeri ini, nggak ada. Jadi selalu ada laporan ke bank manapun, itu ada laporan ke PPATK. Karena sistemnya sudah sudah digital semua. Jadi berapapun data masuk rekening, jadi tolong hati-hati. Jadi konten ini sangat bermanfaat buat Anda para pejabat, ya, baik gubernur, baik bupati, baik menteri, baik wali kota, baik orang DPR, DPRD, ya, jangan sekali-kali Anda membuat transaksi mencurigakan kepada rekening pribadi atas nama kalian, ya. Kalau bagaimana menyamarkan harta Anda sudah paham lah ya, nggak usah diajari. Yang penting pelajaran dari kasusnya Pak Lukas ini, satu adalah bagaimana kita harus berhati-hati ketika melakukan transaksi di perbankan, karena tidak ada sesuatu yang transaksi di perbankan yang aman dari deteksi PPATK. Kemudian yang kedua, untuk KPK tolonglah bekerja secara profesional, jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan berdasarkan bukti yang kecil kemudian mau mengorek-ngorek asal hartanya orang. Jadi buktinya dulu mana, kalau memang ada gratifikasi, ya, gratifikasi kalau memang uang swasta karena sesuatu, ya, tentunya bisa diminta untuk dikembalikan aja kan selesai sebenarnya, karena gitu. Jadi jangan membuat itu satu urusan jadi berimbas kepada situasi politik terutama di tanah Papua. Ini tentunya akan menjadi sebab kebencian orang Papua kepada pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Ini akan lebih berbahaya lagi, ya, akan lebih berbahaya lagi. Demikian saya kira dari review kami, liputan sekaligus juga review atas kejadian-kejadian yang ada di negeri ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Aku TV. Sekali lagi like, dukung terus channel kami ini dengan like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe tentunya dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.